Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kami sudah berhasil mendapatkan dan juga menyelesaikan pembuatan minyak Al-Karimah. Dan pada malam hari ini kita ingin menemui Pangeran Arta untuk menyembuhkan Pangeran Arta menggunakan minyak Al-Karimah ini. Ya, betul sekali. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah berhasil membuat minyak Al-Karimah. Dan alhamdulillah sekali banyak sekali makhluk-makhluk yang mendekat. Bahkan yang tidak disangka-sangka, Raja Gosiron menurunkan patih-patihnya dan ratusan prajurit untuk menjaga kami ketika membuat minyak itu. Lalu juga ada sosok Syekh siapa itu yang saya lupa namanya. Beliau juga datang tidak sendiri, bersama teman-temannya katanya, dan ikut bersolawat dengan kami. Lalu hingga akhirnya siapa namanya, Tabib Tulus datang mengatakan bahwa semuanya sudah selesai dan minyak Al-Karimah siap digunakan untuk menyembuhkan Pangeran Arta. Namun kemarin ya karena kondisi kita yang cukup lelah, energi kita yang sudah terkuras, sehingga kami kemarin mohon izin kepada Tabib Tulus untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan untuk mengobati Pangeran Arta. Jadi kemarin kita pulang, tapi bukan pulang ke rumah ya teman-teman, melainkan pulang ke tempat kita beristirahat, yaitu tenda. Dan pada saat kita beristirahat sudah cukup, namun ternyata stok makanan kita habis. Sehingga sebelum melanjutkan perjalanan, kemarin siapa sih ya yang ke itu? Saya, Mas. Sama? Sama Bang. Nah, dilalah kemarin pas saya tidur ya, Ki Slamet sama Bang Trimok turun ke desa membeli makanan untuk stok dan sekaligus mencari botol ya. Dan alhamdulillah sehingga minyak Al-Karimah yang tadinya berada di kendi sudah kita pindahkan ke botol. Mungkin diperlihatkan itu. Jadi minyaknya itu merah ya. Alhamdulillah. Nanti ini yang ini disimpan saja ya, dimasukin tasnya bawah ya nanti. Takutnya pada jatuh, tumpah malah. Nanti ini aja nih yang bekas teh pucuk yang dipakai. Jadi kita itu kemarin jadi berapa sih? 7 apa 9? 9 botol ya yang itu. Oh 9 sama yang ini ya, teh pucuk. Jadi 9 botol peserta yang dipegang Bang Trimok ini. Ya cukup banyak lah. Dan rencananya pada malam hari ini kita mau berangkat ke Pangeran Arta dan untuk menyembuhkan beliau. Ini mungkin teman-teman saya akan memberikan alasan sedikit kenapa kita kemarin kelelahan. Terus terang saja memang makanan yang kita bawa itu kan stok untuk kita perjalanan bertemu dengan Syekh Muhammad Sodri. Namun kan kita beberapa hari ini malah menjalankan tugas atau misi menyelamatkan Pangeran Arta. Sehingga stok makanan kita itu habis di situ. Dan akhirnya ya itu kita nyetok makanan lagi dan sekaligus mencari botol itu. Selain itu juga seperti yang dikatakan Tabib Tulus ya, ketika kita sedang membuat minyak Al-Karimah, memang tanpa kita sadari energi kita terkuras banyak sekali. Kelihatannya memang gampang ya, kayak nggak ada godaan, nggak ada ancaman ya, tapi saya percaya yaitu kembali lagi ke Mustika Al-Karimah. Dengan adanya Mustika Al-Karimah,
kita ini benar-benar merasakan manfaat yang luar biasa tapi tanpa disadari. Jadi kayak alhamdulillah kemudahan demi kemudahan kita alami yang biasanya dulu-dulu walaupun kita mendapatkan sesuatu mustika atau pusaka, biasanya tetap saja ketika kita berjalan untuk menyelesaikan misi tetap saja banyak sekali gangguan. Tapi kali ini ketika kami mempunyai mustika Al-Karimah, ya tidak tahu mengapa sepertinya benar-benar dimudahkan. Tetapi ya saya percaya kembali lagi semua itu kan atas izin Allah. Dan yang saya pikirkan ini ke depannya, saya yakin nanti ada saatnya kita disuruh berhenti membawa mustika Al-Karimah. Karena kalau kita selalu membawa mustika Al-Karimah, ya memang seperti itu, alhamdulillah diberi kemudahan, tapi kita nanti nggak mendapatkan pengalaman yang berharga di perjalanan kita ini. Karena anggap saja ya, kalau bahasanya kita itu selalu menang, jadi nggak ada ya pengalaman-pengalaman baru yang bisa kita pelajari. Jadi seperti itu aja. Ini ada tambahan apa tidak? Cukup dari saya. Baik, kalau begitu malam hari ini kita akan melanjutkan menemui Pangeran Arta. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati, apa yang kita inginkan bisa terkabul. Amin. Berdoa dimulai. Iya kan Abu Doa ya kan ini Amin, selesai. Dah, kita langsung berangkat. Tapi itu memang kampungnya dekat apa, Ki Slamet? Dekat lah. Pantesan itu maksudnya suara-suara apa? Ya, Orang lagi sholawatan. salawatan lah. Pada jelas banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pangeran. Ya, tentu saja kami datang karena kami sudah mengatakan bahwasanya kami akan menyembuhkan panjenengan. Ya, tentu saja kedatangan kami ke sini benar-benar sengaja untuk mengobati panjenengan. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kami untuk mengobati panjenengan, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kami agar panjenengan bisa sembuh dari sakit yang panjenengan derita ini. Amin. Masih terlihat jelas kan ya, tangannya penuh luka, dan itu di dalam bajunya juga saya yakin banyak sekali luka-luka. Tapi insya Allah nanti kita sembuhkan. Ya, kami membawa sebuah minyak yang bernama minyak Al-Karimah. Minyak Al-Karimah ini dibuat oleh oleh kami, namun petunjuk dari tabib Tulus. Ya, kita yakin sekali bahwasanya panjenengan bisa sembuh. Sekarang saya tidak mau membuang-buang waktu. Silahkan panjenengan masuk ke dalam raga kami agar kami bisa lebih cepat untuk menyembuhkan panjenengan. Monggo. Apakah kau yakin dengan yang kau katakan? Minyak Al-Karimah. Ya, tentu saja kami yakin. Karena yang pertama, untuk menyembuhkan suatu penyakit juga salah satunya harus dilandasi dengan keyakinan. Namun keyakinan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas
doa-doa yang kami panjatkan juga insya Allah menambah keyakinan kami bahwa panjenengan bisa diobati. Kenapa panjenengan mengatakan seperti itu? Apakah panjenengan ragu? Dari ratusan tabib, tidak satu pun yang berhasil. Dan kali ini, apakah saya harus yakin? Kalau boleh saya berpendapat ya, panjenengan harus yakin. Yakin bahwasanya melalui perantara minyak ini panjenengan bisa sembuh. Apakah mungkin ini jawaban dari doa-doaku selama ini? Mungkin seperti itu. Namun kita tidak tahu akan seperti apa nantinya. Tapi yang jelas kami yakin seyakin-yakinnya panjenengan bisa sembuh. Dan mungkin perlu panjenengan ketahui bahwasanya apa yang kami katakan kepada panjenengan, bahwasanya kami akan mencoba menelusuri apa yang sebenarnya terjadi pada panjenengan. Dan ternyata kecurigaan kami benar, bahwasanya kau ini telah diasingkan karena ayahandamu yang mengorbankanmu sebagai tumbal agar kerajaannya semakin jaya seperti namanya. Apakah yang kau katakan itu benar? Benar sekali yang saya katakan ini. Bukan mengada-ada, tapi ini kenyataannya. Maka saya katakan ternyata ada rahasia yang sangat besar di kerajaan. Bahwa ayahandamu itu sudah melakukan perjanjian dengan iblis, bahwasanya setiap tahunnya mungkin memberikan tumbal hingga 5 tahun terakhir dia tidak memberikan tumbal, sehingga iblis itu membuat dirimu berpenyakit seperti yang sekarang kau derita. Perjanjian dengan iblis. Iya. Bolehkah kau ulangi? Bertujuan untuk apa ayahandaku menumbalkan sesama makhluk Tuhan? Bukan hanya sesama makhluk Tuhan, tetapi menumbalkan anaknya sendiri. Jadi begini, ayahandamu pada saat itu mungkin 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya tidak begitu tahu. Yang jelas ayahandamu yang bernama Raja Bimajaya, betul kan? Dia melakukan sebuah perjanjian dengan iblis. Mungkin di perjanjian itu jika ayahandamu tidak memberikan tumbal, maka anaknya lah yang akan terkena akibatnya. Mungkin. Dan selama bertahun-tahun ayahandamu memang rutin memberikan tumbal dan tumbal. Namun 5 tahun terakhir itu seperti yang saya katakan, karena ayahandamu tidak memberikan tumbal sehingga iblis itu menganggap mungkin perjanjian ini sudah diingkari, sehingga beliau mengutuk panjenengan dengan penyakit seperti yang panjenengan derita. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya yang tahu hanya ayahandamu. Namun dari pengakuan ayahandamu itu bahwasanya dia bertujuan ya untuk membuat kerajaannya semakin jaya, rakyatnya makmur, sejahtera. Tapi memang benar, Pangeran. Mungkin kau juga mengetahuinya sendiri bahwa rakyat di sana itu sangat makmur, sejahtera. Benar. Cuman ini, kenapa caranya seperti ini? Rasa-rasanya sulit untuk dipercaya. Tapi Mengorbankan manusia, apalagi tega mengorbankan anaknya sendiri. kalau boleh jujur panjenengan, apa yang panjenengan pikirkan sekarang? Ketika tahu bahwasanya ternyata selama 5 tahun ini panjenengan dibohongi oleh ayahandanya. Saya tidak merasa dibohongi. Hanya yang saya pikirkan, kenapa harus melakukan perjanjian dengan iblis? Namun setelah kau katakan
Jika memang benar ayahandaku melakukan perjanjian dengan iblis untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kejayaan kerajaan yang dipimpin oleh ayahandaku. Saya benar-benar ikhlas menerima apa yang sudah terjadi pada diriku. Ya, namun tetap ayahandamu salah karena caranya itu tidak harus seperti ini. Berarti kan ayahandamu ini memuja kepada iblis, bukan Allah. Ya. Dan inilah yang jadi permasalahan. Namun beliau sudah berjanji bahwasanya jikalau saya berhasil menyembuhkan panjenengan pangeran, ayahandamu akan mengakui kepada rakyatnya semua bahwasanya selama ini anaknya itu bukan sedang berguru kepada gurunya ayahandamu dulu, namun memang sengaja diasingkan ya karena tumbal-tumbal itu. Bolehkah saya meminta kalian agar untuk bisa membatalkan perjanjian itu? Oh, jikalau mau diteruskan dulu. Saya tidak ingin wibawa dari ayahandaku jatuh di hadapan para masyarakatnya. Oh, maksudnya dengan perjanjian antara ayahandamu dengan kami. Ya. Jika ini permintaanmu, maka saya akan turuti. Tetapi kau tahu sendiri, ayahandaku seorang raja dan sudah dikenal raja yang baik dan bijaksana. Bagaimana mungkin harus mengakui keburukannya? ya, saya paham dengan apa yang panjenengan pikirkan. Insya Allah jika ini kemauan panjenengan atas dasar ikhlas, maka kami bisa menarik perjanjian itu agar ayahandamu tidak jatuh martabatnya. Namun saya ingin satu hal dari ayahandamu. Apa? Ya, ayahandamu harus mengakui semuanya dan menceritakan dari awal sampai detik ini tentang kejadian itu kepadamu. Atau mungkin disaksikan juga oleh orang-orang terdekat di kerajaan itu. Ya, jika seperti itu, saya tidak masalah. Yang terpenting, jangan kau biarkan ayahandaku mengakui kesalahannya di hadapan para masyarakatnya. Tapi mohon maaf pangeran, sepertinya pembicaraan kita jangan diteruskan lagi. Mengingat kita tujuannya di sini untuk mengobati panjenengan. Takutnya kita sudah berbicara banyak tentang ini, namun kenyataannya panjenengan tidak sembuh. Walaupun kami yakin panjenengan pasti sembuh. Jadi sebaiknya kita akan mencoba mengobati panjenengan terlebih dahulu. Setelah itu, jika memang benar panjenengan sembuh, barulah kita lanjutkan obrolan yang tadi ini. Baik. Nggih, tolong panjenengan ikuti cara kami. Jadi apapun yang kita lakukan, panjenengan saya harap ya nurut saja. Karena ini demi kebaikan panjenengan sendiri. Baik. Nih, monggo di tangani itu. Bang Trimok sama itu Saplang boleh. Ini buka dulu nggak apa-apa, Mbak? Gimana? Ini maksudnya. Iya, harus dibuka itu biar tangannya yang terkena. Maaf pangeran. Ini katanya. Iya. Pakai baju Bang YouTube ya. Udah.
Apa yang harus saya lakukan? Ya, tangan panjenengan yang penuh luka itu akan dioleskan dengan minyak al-karimah. Panjenengan dalam hati boleh berdoa juga, minta kesembuhan kepada Allah. Baiklah. Di punggungnya juga itu sepertinya ada apa namanya, punggung geger. Bagian mana lagi, Pangeran? Oh, dada di rogo aja dari bawah. Tunggu sebentar, Pangeran, biar minyak al-karimah ini bekerja untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di dalam tubuhmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu ya Allah, melalui media atau perantara minyak al-karimah, hamba memohon kesembuhan untuk Pangeran Arta. Ini jika teman-teman yang bisa melihat, lihat sendiri itu di tangannya Mas Dobleh, luka-luka Pangeran itu menghilang sedikit demi sedikit. Ini kalau yang bisa melihat, bisa menembus, saya yakin mereka juga akan melihatnya. Bagaimana War, penglihatanmu War? Luka-lukanya semakin menghilang dan menghilang ya. Biarkan saja, nanti jika sudah benar-benar sembuh, pasti beliau akan berbicara. Sebenarnya, minyak apa yang kau balurkan? Minyak al-karimah. Yes, minyak al-karimah. Kenapa kami menyebutnya minyak al-karimah? Ya, kalau diceritakan panjang. Namun bagaimana sekarang? Apakah keraguanmu sudah terobati? Sungguh luar biasa minyak ini. Tapi sebelum luka-lukaku seluruhnya menghilang, saya merasakan seluruh tubuhku merasa sangat ringan. alhamdulillah. Dan merasa sangat sejuk. Jadi bukan hanya sakitmu yang menghilang, namun merasakan hal-hal lain yang lebih baik daripada sebelumnya. Kau benar. Subhanallah. Inilah kuasa Allah. Panjenengan boleh berterima kasih kepada kami, namun tetap bahwa kesembuhan ini lantaran izin Allah. Nggih, monggo. Apa yang ingin panjenengan sampaikan, monggo disampaikan saja, Pangeran. 5 tahun aku terperangkap dalam kegelapan yang tidak ada habisnya. Aku bisa mendengar, bisa melihat samar-samar, tetapi seperti ada kabut tebal yang menyelimuti pikiranku dan dingin yang menggerogoti tulang-tulangku.
Aku mendengar ceritaku sendiri, tetapi tidak ada yang mendengar. Atau mereka pura-pura tidak mendengar. Subhanallah. Lalu bagaimana lagi? Aku mendengar bisikan-bisikan. Bisikan bahwa ayahanda telah mengutukku. Bisikan bahwa kerajaan lebih berharga daripada nyawaku. Itu lebih menyakitkan daripada penyakitku sendiri. Namun saya yakin itu perasaan panjenengan pada saat itu. Karena sekarang atau tadi panjenengan juga sudah mengatakan bahwasanya jika alasannya untuk kerajaan, panjenengan ikhlas. Ya, memang pada saat itu benar-benar seperti hampir putus asa. Memang pada saat itu bisikan-bisikan bahwa ayahandaku telah mengutukku. Bisikan bahwa kerajaan lebih berharga daripada nyawaku itu lebih menyakitkan daripada penyakitku sendiri. Lalu kau datang. Awalnya aku pikir kau adalah tabib lain yang akan gagal lantas pergi. Tapi kau berbeda. Auramu tenang. Kau tidak melihatku dengan jijik atau takut. Kau melihatku seperti melihat seorang manusia. Ya, kami untuk apa takut dan untuk apa jijik? Karena kami melihat panjenengan pada saat itu ya tidak ada salahnya kami mendekati dan bertanya. Tidak banyak yang melupakan itu. Lalu kau melakukan yang tidak bisa dilakukan ratusan tabib. Kau tidak hanya mengobati gejalanya, kau menemukan akarnya. Kau membebaskanku dari belenggu yang bahkan tidak ku ketahui ada. Masya Allah. Manusia, terima kasih. Terasa begitu kecil dan tidak berarti untuk apa yang telah kau lakukan. Kau tidak hanya menyembuhkanku, kau telah mengembalikan hidupku. Kau membebaskanku dari penjara yang mengerikan. Kau memberikan seorang ayah kembali kepada putranya, dan seorang putra mahkota kembali kepada rakyatnya. Insya Allah. Yoga, biarkan aku ini adalah rasa hormatku padamu. Atas ketekunanmu, atas keberanianmu menghadapi ayahandaku dan bahkan menghadapi kegelapan itu sendiri. Atas kebijaksanaanmu mencari pertolongan pada yang tepat. Dan yang paling penting, atas ketulusan hatimu. Masya Allah. Aku berhutang nyawa kepadamu. Selama aku hidup, jasamu tidak akan pernah terlupakan. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau butuhkan, katakanlah, itu akan menjadi milikmu. Yang kami inginkan sudah kami dapatkan.
Apa itu? Ya, yang saya inginkan, yang kami inginkan sudah kami dapatkan. Melihat panjenengan tersenyum, bisa menghirup udara bebas dan bisa kembali kepada keluargamu nanti dan rakyatmu juga nanti, itu adalah hadiah yang paling berharga bagi kami. Kami tidak membutuhkan harta ataupun jabatan, Pangeran. Melihat Pangeran sembuh dan kerajaan mendapatkan kembali putra mahkotanya, itu sudah lebih dari cukup menurut kami. Kau memang manusia yang luar biasa, Yoga. 5 tahun panjenengan terperangkap dalam kegelapan, dihianati oleh yang seharusnya melindungi, merasakan sakit yang tak terperi. Banyak makhluk-makhluk yang sudah menyerah, jiwa mereka mungkin sudah terlebih dahulu pergi, meninggalkan raga yang menderita. Tapi panjenengan bertahan. Jiwa Pangeran tidak pernah benar-benar menyerah. Itu adalah pertarungan yang paling sunyi dan paling hebat menurut kami. Sebuah pertarungan melawan keputusan yang tidak seorang pun bisa melihat atau mendengar. Dan Pangeran telah memenanginya. Kami sangat mengagumi panjenengan karena kesabaran Pangeran, ketahanan batin Pangeran selama 5 tahun, itulah yang membuat semua usaha ini mungkin. Jika jiwa Pangeran sudah lemah, mungkin doa dan minyak sekuat apapun akan sia-sia. Tapi Pangeran bertahan, Pangeran menunggu, dan izinkan hamba atau kami untuk mengatakan, itu adalah tanda kebesaran hati dan kekuatan jiwa yang luar biasa. Subhanallah. Aku hanya bertahan. Aku tidak punya pilihan lain. Ya, itulah yang membedakan seorang pejuang, Pangeran. Bertahan ketika tidak ada pilihan lain. Bertahan ketika semua harapan seakan padam, itu adalah kemenangan terbesar. Bahkan sebelum kutukan itu terangkat. Dan sekarang, lihatlah Pangeran, kemenangan itu akhirnya berbuah manis. Masya Allah. Ada satu hal yang mengganggu pikiranku. Katakan, Pangeran. Seorang pemuda dengan kemampuan dan ketulusan sepertimu pasti bukan tanpa tujuan berkeliaran di sekitar tempat ini. Sebenarnya, apa tujuan kalian di sini? Ya, kami sedang melakukan perjalanan dan bukan tanpa tujuan. Kami sedang dalam sebuah perjalanan atau sebuah misi yang dititahkan oleh guru kami, atau ini bisa dikatakan misi kami untuk pergi ke tempat ini. Misi apa? Ya, kami di sini rombongan mencari syekh yang sangat bijak dan soleh. Beliau bernama Syekh Muhammad Sodri. Konon beliau tinggal menyepi di suatu tempat wilayah ini atau perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mungkin di pedalaman sana atau di lereng gunung, kita tidak tahu. Namun guru kami memerintahkan kami untuk menemuinya. Sebenarnya sih perjalanan kami pada saat itu
seharusnya langsung menuju ke tempat di mana beliau bertempat tinggal. Namun saat itu atau saat kami melewati wilayah ini, kami melihat panjenengan. Dan rasa penasaran, mungkin ini panggilan hati, membuat kami menyimpang dari jalur. Kami tidak bisa membiarkan panjenengan menderita tanpa berusaha menolong. Apalagi setelah kami tahu bahwa panjenengan mengalami penyakit yang menurut kami penyakit yang tidak biasa. Jadi, menyelamatkanku bukanlah misimu. Bukan, Pangeran. Itu adalah pilihan hati kami. Dan kami tidak menyesalinya sedikit pun. Justru kami bersyukur banget bisa menjadi perantara kesembuhan panjenengan. Misi kami mencari Syekh Muhammad Sodri bisa ditunda, tetapi nyawa dan jiwa panjenengan tidak. Astagfirullah. Jadi seperti itu ceritanya, Pangeran. Kalau begitu, biarkan aku membantumu sekarang. Aku akan menemanimu mencari Syekh itu. Itu adalah cara terbaik bagiku untuk membalas jasamu. Sebagai pangeran, aku juga bisa memerintahkan para prajurit untuk membantumu mencari. Tawaran panjenengan sangat mulia dan kami sangat menghargai, Pangeran. Tapi tidak, Pangeran. Perjalanan kami mencari seorang wali adalah perjalanan yang harus dilakukan dengan kaki kami sendiri. Dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan. Itu adalah ziarah, membawa pengawal atau bahkan seorang pangeran akan mengubah niatnya. Justru kalianlah yang benar-benar berarti mulia. Karena telah menunda niat kalian demi menyelamatkanku. Iya. Demi mengobatiku. Namun tawaran panjenengan tetap kami tolak. Justru sekarang yang pangeran butuhkan adalah bukan lagi menjelajahi hutan untuk menemani kami mencari Syekh Muhammad Sodri. Tetapi panjenengan mungkin lebih baik pulang. Pulang? Iya, pulang ke kerajaan. Pulang ke ayahandamu, Raja Bima Jaya. 5 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk sebuah penyesalan dan kerinduan. Ayahandamu telah hancur oleh rasa bersalahnya. Dia membutuhkan panjenengan, Pangeran. Lebih dari apapun. Kerajaan juga membutuhkanmu. Rakyatmu juga perlu melihat putra mahkota mereka kembali. Sehat, gagah. Itu adalah misimu sekarang. Seperti yang tadi kau katakan. Kau tetap ingin melihat ayahandamu berwibawa di depan rakyatnya. Jadi mungkin kau tahu sekarang apa yang kami maksud dan apa yang harus kau lakukan. Ya, terima kasih. Kau telah mengingatkanku tentang hal itu. Ya, jadi izinkan kami melanjutkan pencarian kami ini. Doakan saja kami itu sudah lebih dari cukup. Baiklah, Yoga. Aku akan pulang. Tapi tolong, katakan padaku apa yang bisa aku lakukan untukmu. Ya, satu hal. Jika pangeran tidak keberatan, titipkan salam hamba untuk ayahanda Raja Bima Jaya. Salam? Iya. Apa pesanmu? Katakanlah pada beliau, yang tersesat
telah ditemukan. Yang terpisah telah disatukan. Sebuah permata kembali ke mahkotanya. Aku akan menyampaikannya, sahabat. Masya Allah. Nggih. Terima kasih. Dan mungkin sekaranglah saatnya untuk kami pergi melanjutkan perjalanan kami mencari Syekh Muhammad Sodri. Namun sebelum itu, untuk menambah keyakinan kami, saya minta satu hal terakhir, panjenengan keluar dan wujudlah sekali lagi di hadapan kami agar kami bisa melihat apakah luka yang panjenengan derita, sakit yang panjenengan derita sudah benar-benar hilang atau tidak panjenengan rasakan lagi. Baiklah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah-langkah kalian. Amin. Masya Allah, ternyata benar Pangeran. Mohon maaf jika begini, saya akan lebih percaya lagi karena bisa benar-benar terlihat bahwa tubuh panjenengan sekarang sudah bersih, tidak seperti sebelumnya penuh dengan luka-luka yang menempel pada tangan panjenengan. Ya, kalau begitu kami pamit. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, kalau begitu teman-teman ya. Mungkin kita akan segera melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Syekh Muhammad Sodri. Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran lagi seperti sebelum-sebelumnya. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjut perjalanan lagi. Panjenengan ini siapa? Kenapa panjenengan tertawa? Ya, kami memiliki tujuan penting menurut kami. Begini saja, jika memang panjenengan ingin berbicara banyak agar semua bisa mendengar pembicaraanmu atau apa yang panjenengan katakan, alangkah baiknya panjenengan masuk saja ke raga kami. Baik, silakan. Sudah kuduga kalian sampai di tempat ini. Aromanya masih melekat pada tubuh kalian. Aroma minyak Al-Karimah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya panjenengan ini siapa? Perkenalkan, saya biasa dipanggil Eyang Kiswan. Panjenengan kok bisa langsung tahu nama minyak ini? Minyak Al-Karimah yang mulia. Panjenengan tahu artinya juga. Karena ia dibuat dengan kemuliaan
kemuliaan hati dan untuk tujuan yang mulia. Bukan sembarang minyak, aroma doa, keikhlasan, dan perlindungan para sesepuh melekat padanya. Bahkan kakek Mulnawar memberkatinya. Itu langka. Oh iya, pada saat itu kita pernah bertemu dengan kakek Mulnawar ya. Iya. Masalah. Jadi ini kan semua berkat Tabib Tulus, dan Tabib Tulus menyebutnya hanya sebagai minyak penyembuh, Eyang. Tulus adalah sosok yang rendah hati. Ia tidak ingin menyombongkan karyanya. Tapi manusia yang kau bawa itu bukan lagi sekedar ramuan. Ia telah menjadi wasilah yang sangat kuat, yang diberi nama oleh alam dan langit, minyak Al-Karimah. Apa artinya bagi kami, Eyang? Artinya, tanggung jawabmu semakin besar. Minyak ini tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Ia memahami niat penggunanya. Masya Allah, subhanallah. Semuanya dilakukan dengan benar. Tulus telah mengajarkanmu yang terpenting, niat dan tauhid. Dia berhenti sejenak, tapi ada satu hal yang mungkin belum sepenuhnya kau pahami tentang kekuatan minyak Al-Karimah itu. Apa itu, Eyang? Minyak Al-Karimah itu hidup. Ia akan langsung siap bagi siapapun yang berniat untuk keyakinan dan kebenaran hati. Jika kau menggunakannya untuk menyembuhkan dengan niat tulus, hanya karena Allah, kekuatannya akan mengalir deras. Dan ingat, minyak Al-Karimah itu juga bisa mengenali siapa yang layak disembuhkan. Jika seseorang sakit karena kesolimannya sendiri dan tidak memiliki niat untuk bertobat, minyak Al-Karimah itu mungkin tidak akan bekerja. Minyak Al-Karimah itu adalah rahmat, tetapi juga keadilan. Masya Allah. Jadi minyak Al-Karimah ini adalah cermin dari niat hamba dan niat orang yang diobati juga. Ya, tepat. Pikiran yang tajam. Ya, itulah mengapa minyak Al-Karimah itu disebut sangat mulia. Minyak Al-Karimah itu hanya bekerja dalam suatu tempat kemuliaan akhlak. Ia tidak akan merendahkan dirinya untuk niat-niat yang kotor. Masya Allah. Nggih, monggo diteruskan. Sekarang, dengarkan baik-baik. Kau ingin menemukan Syekh Muhammad Saudri, bukan? Iya, benar sekali. Kami sedang mencari beliau. Apakah panjenengan mengenal beliau? Dunia ini tidaklah besar manusia. Syekh Muhammad Saudri adalah teman lama, dan minyak ini adalah kunci untuk menemuinya. Kunci? Bagaimana maksudnya, Eyang? Syekh Muhammad Saudri tidak tinggal di tempat yang bisa ditemukan dengan peta.
Ia tinggal di batas yang samar antara dunia nyata dan alam roh. Untuk mencapainya, kau butuh sebuah cahaya penuntun. Sebuah energi murni yang bisa membukakan jalan. Minyak Al-Karimah itu adalah cahayanya. Oh, saya sekarang baru mengerti kenapa perjalanan kami ditunda karena kami harus menyelamatkan sang pangeran Arta. Saya rasa inilah yang dimaksud cahaya. Jadi ketika kami dalam perjalanan, tanpa kami sadari ternyata kami sudah mendapatkan sebuah ujian. Dan setelah kami lulus ujian tersebut, itulah yang dinamakan cahaya yang menuntun kami kepada Syekh Muhammad Sodri. Lalu apa yang harus kami lakukan, Eyang? Oleskan sedikit minyak Al-Karimah itu di antara kedua alismu. Lalu pejamkan matamu. Bernapaslah dalam-dalam. Pikirkan tentang Syekh Muhammad Sodri. Tentang keinginanmu yang tulus untuk belajar. Biarkan minyak ini membimbing penglihatanmu. Minyak itu, minyak Al-Karimah, akan menunjukkan jalannya. Tapi ingat, lakukan hanya ketika kau sudah benar-benar siap dan khusyuk. Masya Allah. Sekarang, pergilah, gunakan minyak Al-Karimah itu dengan bijaksana. Jagalah kemuliaannya, maka minyak itu, minyak Al-Karimah akan menjagamu. Dan sampaikanlah salam Eyang pada Tulus dan Mulnawar bila kau bertemu dengan mereka lagi. Terima kasih, Eyang Kiswan. Sekarang saya telah mengerti semuanya karena panjenengan tadi sudah menjelaskan. Dan terima kasih juga yang atas kebijaksanaan dan bimbingannya. Nasihat panjenengan tentang minyak Al-Karimah akan kami jadikan pedoman. Kami berjanji akan menggunakannya hanya dengan niat yang tulus dan untuk kebaikan. Ya, Eyang, kami pamit. Semoga jalan kami dimudahkan dan suatu saat nanti kami bisa bertemu kembali dengan panjenengan dan untuk belajar lebih banyak dari kebijaksanaan yang panjenengan katakan kepada kami. Ya. Baiklah, sekarang silakan kalian lanjutkan perjalanan. Mohon maaf, Eyang, sebelum panjenengan pergi saya ingin bertanya lagi. Silakan. Tadi panjenengan menyuruh kami untuk mengoleskan minyak Al-Karimah kedua alis kami. Ya. Lalu kami disuruh untuk memejamkan mata dan memikirkan apa tentang tujuan kita. Lalu setelah itu kira-kira apa yang terjadi kepada kami? Atau setelah itu nanti kami akan mendapat petunjuk untuk menuju ke tempat Syekh Muhammad Sodri? Kau akan merasakannya sendiri nanti. Sebuah kekuatan dari minyak Al-Karimah yang akan menunjukkan kekuatannya dan mungkin belum kalian sadari saat ini. Berarti bukan hanya untuk mengobati saja, ya, namun bisa untuk hal-hal lain semacam tentang hal-hal yang gaib. Masya Allah. Subhanallah, ternyata kini saya juga baru menyadari ternyata kekuatan dari mustika Al-Karimah seutuhnya
ada pada minyak Al-Karimah juga. Jadi ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti minyak ini bisa bermanfaat untuk semua makhluk. Nggih, hanya itu saja yang ingin saya katakan. Silahkan, jangan. Baiklah, saya pamit. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Teman-teman ya, Masya Allah. Ini sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Bahwasanya kita bertemu dengan sosok yang bernama Eyang Iswan. Beliau menyampaikan banyak hal, kebijaksanaannya patut untuk kita contoh. Dan yang terpenting di sini adalah minyak Al-Karimah ternyata tidak hanya untuk mengobati, namun bisa juga untuk hal-hal yang lain yang berhubungan dengan gaib. Mungkin kalau di bahasa kami ya, selain untuk mengobati, juga bisa untuk mengusir hal-hal yang negatif dari tubuh kita. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Atau mungkin bukan hanya mengobati sakit biasa, namun sakit yang mungkin terkadang orang-orang itu berpikir sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, ya mungkin itu penyakit-penyakit yang non medis. Mudah-mudahan dengan minyak Al-Karimah juga bisa disembuhkan. Amin. Dan kita juga tidak menyadari bahwa perjalanan kita adalah tujuannya bertemu dengan Syekh Muhammad Sodri. Di perjalanan kita bertemu dengan Pangeran Arta, lalu kita mendapatkan sebuah misi, yaitu untuk menyelamatkan atau menolong Pangeran Arta. Lalu kita harus pergi lagi ke kerajaan Arung Jaya dan bertemu dengan Raja Bima Jaya, dan akhirnya kami berhasil membongkar rahasia yang ada di sana. Lalu kami berhasil menyembuhkan Pangeran Arta baru saja. Lalu setelah itu bertemu lagi dengan Eyang Iswan, dan hingga akhirnya kami sekarang mungkin sadar bahwa inilah manfaat Mustika Al-Karimah yang sedang kami rasakan. Ya, kami tidak boleh memuja atau memuji berlebihan tentang Mustika Al-Karimah. Namun kita di sini hanya mengatakan kejujuran apa yang kita rasakan hari ini, kita ungkapkan bahwasanya dengan kami membawa Mustika Al-Karimah, kami merasa perjalanan kami benar-benar diringankan, dimudahkan, dan ketika mendapatkan sebuah ujian juga dimudahkan, karena ujiannya itu menolong Pangeran Arta. Lalu kita bertemu dengan tabib hingga akhirnya pada malam hari ini, yaitu kami baru sadar bahwasanya Mustika Al-Karimah telah membantu banyak kepada kami, dan kami juga percaya itu semua karena Allah, teman-teman ya. Ya sudah, kalau begitu minyaknya disiapkan, kita oleskan berarti nanti ya ke apa namanya, alis dua alis. Nanti setelah itu kita memejamkan mata, konsentrasi, memikirkan apa niat kita. Niat kita kan hanya bertemu dengan Syekh Muhammad Sodri. Berarti ya itu saja yang kita pikirkan. Mungkin bergantian itu Selamat bisa dioleskan terlebih dahulu. Kalau enggak ini mungkin bisa dimatikan saja terlebih dahulu kameranya, nanti kita lanjut lagi kalau kita sudah bertemu dengan beliau.